Shalom IC Family, selamat datang di podcast IC minggu ini. Tetap semangat dan sehat terus ya, dan jangan lupa buat tetap stay at home demi kebaikan kita bersama. Siapa nih yang udah gak sabar buat dengerin podcast IC? Yuk, kita ambil waktu sama-sama buat fokus dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan, and God bless. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Doa saya kiranya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh tetap hadir di hati Anda hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Esra pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Saya ulangi sekali lagi. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh bertanya, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Kira-kira berbicara soal menangis, kapan terakhir kali Anda menangis? Kapan terakhir kali Anda menangis? Jika pertanyaan yang sama rekan-rekan diajukan kepada saya, maka jawab saya adalah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu rekan-rekan saya menangis, bahkan bukan hanya saya tetapi juga istri dan anak. Mengapa saya menangis? Rekan-rekan, saya menangis karena saya sedih melihat Ben-Ben berpisah dengan guru-gurunya, berpisah dengan teman-teman sekolahnya, dan barangkali tidak akan bertemu lagi. Itulah yang membuat kami semua sedih dan akhirnya membuat kami semua menangis. Itulah tangisan terakhir yang saya alami. Kalau saya ajukan pertanyaan ini kepada Anda, kira-kira kapan terakhir kali Anda menangis? Dan kalau boleh tahu, mengapa Anda menangis? Karena alasan apa Anda menangis? Apakah Anda menangis karena kehilangan gaji? Apakah Anda menangis karena kehilangan pekerjaan? Atau karena Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal menangis, ternyata bukan hanya Anda dan saya yang pernah menangis. Umat Allah di zaman Esra pun juga menangis. Alkitab mengatakan mereka menangis keras-keras di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya rekan-rekan, mengapa mereka menangis keras-keras? Apa yang membuat mereka menangis? Apakah mereka kehilangan harta benda mereka? Apakah mereka kehilangan pekerjaan mereka? Apakah mereka kehilangan gaji mereka, penghasilan mereka? Atau mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi? Ternyata tidak, rekan-rekan. Mereka menangis bukan karena kehilangan penghasilan. Mereka menangis bukan karena kehilangan pekerjaan. Mereka menangis bukan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tetapi mereka menangis karena mereka menyadari akan segala dosa yang telah mereka lakukan. Sekali lagi, mereka menangis karena mereka menyadari segala dosa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau saya simpulkan rekan-rekan, mereka menangis karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Karena perbuatan-perbuatan jahat mereka terhadap Allah. Itu sebabnya mereka menangis.
Yang jadi pertanyaannya rekan-rekan, mengapa mereka menangis? Apa yang telah mereka lakukan? Dosa apa yang telah mereka lakukan? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dosa yang mereka lakukan yaitu bahwa mereka melakukan kawin campur. Setelah Tuhan menolong mereka, membawa mereka pulang kembali ke tanah perjanjian, setelah sekian tahun lamanya mereka ada di pembuangan, Tuhan mengizinkan mereka kembali. Ternyata rekan-rekan, hal ini tidak membuat mereka belajar dari pengalaman masa lalu. Hal ini tidak membuat mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaan menjadi lebih baik, Alkitab mengatakan bahwa mereka justru kembali melukai hati Tuhan, mereka kembali menyakiti hati Tuhan, mereka kembali berbuat dosa, mereka melakukan kawin campur. Jadi mereka tidak lagi menghiraukan firman Tuhan yang melarang mereka dengan tegas untuk melakukan kawin campur. Tetapi rupanya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ini dilanggar oleh mereka. Mereka melakukan kawin campur, dan ini dimulai dari para pemimpin mereka yang melakukan kawin campur. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemimpin agama, sebagai seorang ahli kitab, seorang yang mengenal Tuhan, Ezra berduka cita di hadapan Tuhan. Ezra menangis di hadapan Tuhan karena segala dosa yang dilakukan oleh umat Allah dan yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali Anda dan saya menangis karena hal yang serius seperti ini? Kalau boleh bertanya, kapan terakhir kali Anda dan saya menangis untuk hal-hal yang serius seperti ini? Bukan menangis karena kehilangan pekerjaan, bukan menangis karena kehilangan suatu barang, bukan menangis karena kehilangan penghasilan, tetapi Anda dan saya menangis karena dosa. Kira-kira kapan terakhir kali Anda dan saya melakukannya? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kalau saya coba tengok di dalam kehidupan saya pribadi, barangkali sudah lama saya tidak menangis karena hal ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman semua. Kapan terakhir kali Anda menangis karena dosa? Betulkah bahwa Anda sudah lama tidak menangis karena hal ini? Yang menjadi pertanyaannya rekan-rekan, mengapa Anda tidak menangis? Mengapa sudah lama kita tidak melakukannya? Betulkah karena Anda dan saya sudah tidak lagi berdosa? Atau jangan-jangan rekan-rekan, bukan karena Anda dan saya sudah tidak lagi berdosa, tetapi karena Anda dan saya sudah mati rasa. Sekali lagi, bukan karena Anda dan saya tidak lagi berbuat dosa, tetapi karena Anda dan saya sudah mati rasa. Bukan cuma kulit rekan-rekan yang bisa menebal, tetapi hati kita pun juga bisa menebal. Tidak ada lagi kepekaan untuk mendengar bisikan Allah. Tidak ada lagi kepekaan untuk mendengar suara Allah. Tidak ada lagi kepekaan untuk mendengar teguran Allah. Hati kita menebal, perasaan kita menebal, sehingga berulang kali kita melakukan dosa. Hal itu seolah-olah sesuatu yang biasa. Jika ini yang terjadi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya perlu bertobat. Anda dan saya perlu kembali menangis untuk segala dosa kita. Barangkali inilah tanda bahwa kita adalah seorang Kristen yang sejati, yaitu jika Anda dan saya sering menangis. Sekali lagi, barangkali inilah tanda bahwa Anda dan saya adalah seorang Kristen yang sejati, yaitu jika Anda sering menangis. Tetapi menangis bukan karena hal-hal yang remeh. Menangis bukan karena kehilangan kekasih. Menangis bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena kehilangan penghasilan, tetapi menangis karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan tahukah Anda rekan-rekan, bahwa duka cita yang karena
bahwa duka cita karena hal-hal yang demikian itu akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Sekali lagi, duka cita karena hal-hal demikian, karena dosa, itu akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya menangis karena engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Jangan hanya menangis karena engkau hanya kehilangan barangkali harta benda, sedikit uang. Jangan menangis karena Anda kehilangan posisi. Jangan cuma menangis hanya karena Anda kehilangan kekasih. Tetapi menangislah untuk setiap dosa yang sudah Anda dan saya lakukan. Karena apa yang Anda lakukan sesungguhnya itu sudah melukai hati Allah. Anda bukan hanya melukai orang lain, tetapi Anda melukai hati Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pengalaman Ezra yang menangis karena segala dosa umat Allah boleh menjadi pengalaman kita. Dan biarlah kita boleh senantiasa menangis untuk segala dosa kita. Jangan biarkan hati kita menebal. Jangan membiarkan telinga kita menebal. Mari kita terbuka terhadap suara Allah, terhadap teguran Allah. Dan biarlah kita menganggap dosa sebagai sesuatu yang serius. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Menangislah karena setiap dosa yang Anda lakukan. Kiranya renungan ini memberkati Anda dan membawa Anda kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you ke Edi dan tim yang udah prepare podcast hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua ya. Buat teman-teman yang merasa terberkati atas khotbahnya, boleh banget nih di-share ke teman lainnya, biar kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @bicf.ic, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di BICF Indonesian Church. Oh ya, and don't forget to hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast ini. Thank you for your continued support for IC. Stay healthy and stay home everyone. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.